Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini Allah mudahkan kita berjumpa di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya untuk saling memberikan motivasi, semangat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap bermohon meminta kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita sedikit membahas tentang ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah umrah, yang mana umrah ini artinya adalah berziarah, yaitu kita berziarah ke Ka'bah al-Musyarrafah. Ka'bah itu Bapak Ibu, mungkin kalau masalah manasik sudah diajarkan berkali-kali, tapi kita akan menyinggung dari sisi yang lain. Ka'bah itu Bapak Ibu, kenapa Ka'bah disebut dengan Ka'bah? Ka'bah itu disebut dengan Ka'bah, ada beberapa makna yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari segi bentuk dan bangunannya, maka disebut dengan Ka'bah. Ka'bah itu muka'ab. Muka'ab itu sesuatu yang persegi atau persegi panjang. Karena Ka'bah itu Bismillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ka'bah itu kenapa disebut dengan Ka'bah? Diambil dari dua makna. Yang pertama dari segi arti. Artinya adalah sesuatu persegi atau persegi panjang. Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Ka'bah itu bentuknya persegi atau persegi panjang? Persegi. Persegi atau persegi panjang? Betul nih, coba tengok baik-baik. Ka'bah itu persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Ka'bah itu persegi panjang. Ka'bah itu Bapak Ibu, Ka'bah itu bukan bangunannya saja, tapi yang ada di samping. Kita tahu di samping yang bulan, apa nama yang bulan itu? Hijril Ismail. Apa namanya? Hijril Ismail. Kenapa disebut dengan Hijril Ismail? Siapa yang menamakan Hijril Ismail? Allah itu dia. Jadi kita nggak usah pakai ini, kasihan. Kenapa disebut dengan Hijril Ismail? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini disebut dengan hijir. Namanya adalah hijir Quraisy karena baru ada di zaman orang-orang Quraisy. Tapi hanya saja kita menamakan hijir Ismail, terlepas daripada nama. Tapi itu adalah bagian daripada Ka'bah. Jadi bisa dipahami ya. Itu disebut dengan itu adalah bagian daripada Ka'bah. Maka disebut dengan Ka'bah. Ka'bah itu persegi panjang. Itu dari segi makna. Sedangkan dari segi makna yang lain, Ka'bah itu artinya adalah kemuliaan. Siapapun yang datang ke Ka'bah dalam rangka beribadah kepadanya, maka Allah akan berikan kemuliaan. Maka dari situlah ada namanya Makkah dan Makkah. Kenapa Makkah disebut dengan Makkah? Kenapa Makkah disebut dengan Makkah? Di antara bentuk Allah memuliakan hambanya Bapak Ibu, siapapun yang datang ke sana, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, dimudahkan urusannya, diberikan kepadanya pahala. Jadi setiap nama yang ada di sana itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya. Salah satunya adalah Ka'bah. Maka wajar Bapak Ibu, jika kita berada di sana, di antara salah satu hadiah yang Allah berikan, sebagaimana ibadah umrah, yang fiyani faqra wa dzunub. Orang yang umrah itu akan menghapuskan dosanya dan akan dihilangkan kemiskinan dari dirinya. Kita ulang lagi. Orang yang umrah akan diampunkan dosanya, dihilangkan kefakiran dari dirinya. Tapi ingat, Allah tidak pernah memuji orang yang melaksanakan ibadah umrah. Tapi Allah memuji orang yang melaksanakan umrah mabrurah.
Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi Allah tidak memuji orang yang melaksanakan umrah. Karena kalau Allah memuji orang yang melaksanakan ibadah umrah, biasanya rata-rata yang melaksanakan ibadah umrah itu yang kaya atau yang miskin, yang ada duit. Dan biasanya yang paling banyak mengisi surga itu yang kaya atau miskin. Kita mau kaya atau miskin? Masuk surga atau neraka? Nah, macam mana nih? Kaya masuk, emang bisa kaya masuk surga? Betul nih. Bahkan Nabi pernah berdoa Bapak Ibu. Doa ini doa yang luar biasa. Apa doa Nabi? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Jadi kita mau miskin atau kaya? Nah, betul nih. Tapi Bapak Ibu, kaya dan miskin itu ketentuan Allah SWT. Kadang ada orang bekerja 24 jam, dia tetap miskin. Ada orang bekerja 1 jam, dia tetap kaya. Artinya seorang mukmin mereka tidak terlepas dari 3 perkara. Kalau diberikan dia bersyukur, kalau dia kaya bersyukur, kalau tidak dia bersabar, kalau dia berdosa dia beristighfar. Itu seorang mukmin 3 ini. Antara syukur, sabar, istighfar tak boleh kita pisahkan. Kalau Allah berikan nikmat, alhamdulillah, misalnya salah satunya nikmat Makkah, nikmat tanah haram, nikmat umrah, bersyukur. Kalau sekiranya tidak diberikan, bersabar. Kalau sekiranya melakukan dosa, istighfar. Itu seorang mukmin, tidak terlepas dari 3 perkara ini. Nah, baik kita kembalikan. Orang yang melaksanakan ibadah umrah ini Bapak Ibu, maka tadi kita menyebutkan Allah tidak memuji orang yang berumrah, karena orang yang berumrah itu rata-rata orang kaya. Tapi Allah memuji orang yang umrah dalam keadaan mabrurah. Jadi yang dipuji itu ada mabrurahnya. Kalau tidak ada mabrurahnya berarti percuma kita melaksanakan ibadah umrah. Dan itulah yang disebutkan oleh sahabat Umar, yang umrah, yang haji itu banyak sekali Bapak Ibu, banyak. Tapi yang betul-betul haji dan umrah itu hanya sedikit. Karena umrah itu, insya Allah esok kan kita pergi umrah nih. Esok siang kita pergi umrah. Kemudian sampai malam kita tawaf, pagi selesai. Berarti umrah itu hanya setengah hari atau kurang lebih 1 hari. Kemudian setelahnya apa? Tidak ada lagi, hanya sekedar ibadah yang kita lakukan di sana. Nah, yang terpenting itu Bapak Ibu adalah mabrurahnya. Umrah 1 hari, mabrurahnya sampai kita mati. Itu baru disebut dengan umrah mabrurah. Kalau hanya sekedar berangkat pergi ke Mekah, ke Madinah, kemudian langsung mendapatkan umrah mabrurah, itu terlalu mudah untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Tidak demikian. Ternyata mabrurah itu bukan di sini kita diuji oleh Allah nanti. Sekarang ini kalau kita beribadah di tanah haram Makkah Madinah Bapak Ibu, senang, mudah, tak sulit. Kenapa demikian? Karena memang kita datang ke sini untuk beribadah. Tapi ujian yang sesungguhnya ketika nanti kita pulang kampung. Kalau kita sudah berada di kampung halaman, itulah ujian yang sesungguhnya. Di sini kita bisa sholat berjamaah, di kampung bisa sholat berjamaah atau tidak? Itu tanda umrah mabrurah. Di sini kita ngaji baca Quran, di kampung masih bisa baca Quran atau tidak? Di sini kita masih bisa menangis berdoa, di kampung masih bisa menangis berdoa atau tidak? Di sini kita bisa berzikir, berinfak, melakukan kebaikan, menahan lisan, di kampung masih bisa atau tidak? Disitulah ujian yang sesungguhnya. Makanya umrah itu tidak dipuji, tapi yang dipuji adalah umrah mabrurah. Karena mabrurah itu mempertahankan ibadah kepada Allah sampai kita wafat. Dan itu yang paling berat. Makanya haji tak berat Bapak Ibu, umrah juga tak berat. Umrah ini berat atau ringan? Berat atau ringan? Yang berat itu koper kan, oleh kan? Umrah itu tak berat, umrah itu ringan sangat Bapak Ibu. Tidak ada ibadah yang berat. Contoh, kita tahu akikah. Akikah, tahu akikah? Apa itu akikah? Akikah itu artinya ketika seorang anak lahir, kalau laki-laki disembelih 2 ekor kambing, kalau anak perempuan disembelih 1 ekor kambing. Berat atau ringan? Ringan Bapak Ibu. Yang berat itu undangannya. Bisa dipahami? Kalau ada kita misalnya lahir anak, kemudian perempuan misalnya beli kambing yang umur 1 tahun saja, 1 juta, disembelih, dipotong-potong, dibagi tetangga, selesai. Kalau ada 2 kambing, laki-laki, anak kita laki-laki, potong 2, bagi-bagi, selesai. Tapi kenapa kita tidak sanggup? Karena yang berat itu undangannya. Apalagi kita tidak suka kambingnya, berarti tambah makanan yang lainnya, itu yang berat. Makanya nanti kalau ada yang akikah,
Maka dia sembelih 2 ekor kambing, potong-potong bagi sama kawan, selesai. Selesai tugasnya. Tidak ada yang berat. Begitu juga haji dan umrah tak ada yang berat. Yang berat itu adalah yang tadi kita yang membuat ibadah yang berat. Ongkosnya 30 juta, oleh-olehnya 35. Berat jadinya kan? Padahal kan sudah semua sama travel kan sudah 30 sudah lengkap makannya, safarnya, tinggal pulang pergi. Artinya Bapak Ibu, yang berat itu adalah bagaimana kita mempertahankan ibadahnya. Makanya tadi kita sebutkan ibadah umrah itu 1 hari, tapi mempertahankan ibadah sampai kita meninggal dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, disitulah kita ingin bercerita sedikit. Bapak Ibu, ketika Nabi datang ke kota Madinah, kawan Nabi pada waktu itu adalah Abdullah. Ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, teman hijrah Nabi namanya ada Abdullah, atau yang kita kenal dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Utsman. Namanya Abdullah, ayahnya Utsman, Abdullah bin Utsman. Terkenal dengan Abu Bakar Siddiq. Antara Nabi dengan Abu Bakar ini mana yang paling tua ini? Nabi atau Abu Bakar nih? Abu Bakar. Abu Bakar atau Nabi? Abu Bakar. Nabi atau Abu Bakar nih? Baik. Di sini ada 2 mazhab ya, mazhab Jambi dengan mazhab Padang. Baik. Baik. Mana yang betul? Mana yang lebih tua? Ibu-ibu, mana yang lebih tua kira-kira? Nabi atau Abu Bakar? Abu Bakar itu mertua Nabi loh. Iya kan? Abu Bakar itu menikah atau Nabi menikah dengan dengan Aisyah, ibunda Aisyah. Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Berarti mana yang paling tua? Abu Bakar ya? Baik. Secara umur Bapak Ibu, yang lebih tua adalah Nabi. Tapi secara penampilan yang lebih tua adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa demikian? Nabi itu berumur 53 tahun dikala hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dari mana angka 53 tahun? Nabi diutus di umur 40 tahun. Berdakwah di Mekah 13 tahun. Berarti 40 tambah 13, 53. Oke? Abu Bakar, dia meninggal umurnya sama dengan Nabi. Sama-sama 63 tahun. Berarti berapa selisih jarak antara Abu Bakar dengan Nabi? 2 tahun. Karena Abu Bakar memimpin setelah Nabi 2 tahun. Nabi meninggal umur 63, Abu Bakar meninggal umur 63. Berarti selisih umurnya 2 tahun. Ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah, umur Nabi 53, umur Abu Bakar 51. Nah, pertanyaannya bukan itu Bapak Ibu. Umur 51 ini atau umur 53, 51, 52, 53 itu kira-kira tubuh kita ini sudah berubah atau belum? Kira-kira apa kadang-kadang yang perubahan yang paling nampak? Ubah. Umur 53 itu sudah berubah atau belum? Ada yang belum berubah umur 53? Rata-rata manusia biasa umur 50 ke atas bahkan 40 sudah berubah. Ya Bapak Ibu, dan uban itu adalah karamah. Makanya kalau Allah berikan uban jangan dicabut, jangan dihilangkan, karena itu adalah kemuliaan dan cahaya di akhirat. Karena uban itu Bapak Ibu untuk mengingatkan kita kepada Allah. Ya, uban itu mengingatkan kita kepada Allah. Lanjut. Kemudian Nabi tidak beruban. Ingat ya, Nabi orangnya tidak beruban. Nabi itu lain dari yang lain. Nabi tidak beruban sifatnya. Abu Bakar sebagai manusia biasa dia beruban. Sampai di kota Madinah Bapak Ibu, orang Madinah mereka kenal Nabi atau tidak? Ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, orang Madinah kenal Nabi atau tidak? Tidak. Karena baru Nabi hijrah. Karena di zaman Nabi belum ada TikTok kan? Nah, jadi mereka tak kenal. Bisa dipahami. Jadi mereka tak kenal. Dilihat ada 2 orang nih. Ada Nabi, ada Abu Bakar. Kira-kira yang mana Nabi ini? Tentu mereka ragu. Yang mana Nabi? Kira-kira yang mana? Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Lebih tua. Lebih tua, ada umatnya. Padahal yang lebih tua adalah Nabi, dan Nabi tidak ada umat. Abu Bakar ada. Walau Abu Bakar masih muda, tapi dia beruban. Bisa dipahami? Nah, orang Madinah ini sambut Abu Bakar Siddiq. Ternyata Abu Bakar pakai selendang ya, pakai simak.
Kemudian Abu Bakar tak mungkin mengatakan saya bukan Nabi, tapi dia ambil selendangnya ditutup kepala Nabi karena panas. Waktu itu datang Nabi siang-siang, panas. Maka Abu Bakar memayungi Nabi, sehingga dari situlah orang-orang Madinah mereka pergi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya, Nabi tidak ada ubannya kecuali di akhir kehidupan Nabi. Dan Nabi itu punya uban kurang lebih 15 sampai 20 helai. Makanya ingat baik-baik, kalau ada yang bermimpi bertemu dengan Nabi, apakah Nabi beruban atau tidak? Kalau beruban berarti bukan. Nah, ingat itu baik-baik Bapak Ibu. Itu tanda, dan kita harus tahu bagaimana sifat Nabi, sifat fisiknya. Nabi itu badannya bagaimana, kekal. Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian Nabi SAW kulitnya antara putih dengan antara tidak terlalu putih, tidak terlalu putih lah, sebagaimana putihnya orang-orang misalnya yang lain. Artinya semua sifat Nabi SAW lengkap. Salah satunya Nabi tidak beruban kecuali ketika Nabi mungkin di akhir-akhir kehidupan Nabi tumbuh uban 15 sampai 20 di rambut Nabi dan di jenggot Nabi. Nabi punya jenggot yang lebat. Nabi SAW juga punya rambut yang panjang. Nabi tidak pernah mencukur rambutnya kecuali pergi umrah dan pergi haji. Umrah Nabi 4 kali, haji Nabi 1 kali. Karena kaum muslimin tidak boleh mencukur rambutnya dalam rangka ibadah kecuali haji dan umrah. Makanya di antara salah satu sunnah yang paling berat dilakukan oleh kaum muslimin, terutama laki-laki, adalah mencukur habis rambutnya di kala mereka haji dan umrah. Nah, esok kita pergi haji dan umrah. Kuat tidak mencukur rambut? Betul nih kuat. Kenapa demikian? Karena rambut ini Bapak Ibu tak salah kalau kita ambil. Kalau kita ambil semuanya. Tapi yang lebih bagus adalah cukur semuanya. Semoga dengan kita mencukur semuanya digugurkan oleh Allah dosa-dosa kita semuanya. Tapi perjuangannya berat, apalagi yang muka-muka tampan. Nah, itu berat lah. Ustaz, nanti kalau saya cukur, nanti saya di kantor diketawain sama orang. Tak ada masalah. Ustaz, nanti kalau saya cukur, nanti istri marah, baru ada masalah. Artinya Bapak Ibu, hukum asal ini untuk laki-laki, hukum asalnya tinggalkan rambut itu semuanya di sini. Karena Nabi berdoa 3 kali untuk mereka yang melakukan tersebut. Karena kalau kita tidak bercukur di sini, kapan lagi waktunya? Bercukur itu adalah ibadah khusus untuk umrah dan haji. Di kampung halaman tak boleh bercukur, tak boleh membotakkan rambut kecuali kalau ada masalah. Seperti misalnya kandal, penyakit baru. Tapi dalam rangka beribadah hanya umrah dan haji. Kapan lagi momennya kita akan menghilangkan sesuatu karena Allah? Karena sifat ibadah ini Bapak Ibu, ini poin penting yang harus kita ingat. Di antara sifat ibadah haji dan umrah adalah ketika seorang hamba menunjukkan kefakirannya kepada Allah, disitulah doa dikabulkan. Kalau kita rambut bagus, kita sisir dibawa kemana-mana, tak boleh banyaklah perawatannya. Tapi kalau kita botak, kita akan merasa kita ini fakir. Makanya dikala kita umrah, terutama ibu-ibu, nanti kita akan memakai pakaian ihram, tampillah dengan bagaimana Allah ciptakan kita, tanpa ada polesan satupun. Karena dikala kita semakin fakir, di saat itulah doa semakin dikabulkan. Kita di sini bukan untuk berbangga-bangga, kita menunjukkan kefakiran kepada Allah. Dikala kita menunjukkan kefakiran, makanya orang yang umrah itu pasti semuanya tidak ada yang wangi. Ya kan? Tidak ada yang wangi. Kenapa? Karena semakin tidak wangi di sisi manusia, semakin wangi di sisi Allah. Semakin dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya salah satu larangannya tidak boleh memakai wangian. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba yang kurang, lemah. Semuanya kurang pada diri kita, semuanya. Di saat itulah kita mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku, mudahkan dosaku, lancarkan pekerjaanku semuanya. Makanya nanti dikala kita umrah atau ihram, terutama ibu-ibu, tampil jangan ada yang berdandan. Karena kita ingin menunjukkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau sesuatu yang lumrah, dan itu pun di badan. Seperti misalnya pengharum deodoran misalnya. Itu tidak ada masalah sebelum kita memakai pakaian ihram. Tapi kalau di baju tak boleh. Sedangkan ibu-ibu, ini hanya sekedar motivasi ya. Semakin kita menunjukkan bentuk asli kita dan kefakiran kita kepada Allah, disitulah doa dikabulkan. Makanya apa kata hadis Nabi? Ja'uni syuhsan ubara. Wahai malaikat-malaikat, tengok mereka itu semua. Mereka datang dalam keadaan rambut kusut masai tak terus. Datang dalam keadaan berdebu. Mereka tak sempat lagi bergaya karena sibuk beribadah.
Apa kata Allah Azza wa Jalla? Maka aku akan kabulkan doanya, aku akan ampunkan dosanya, dan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Maka di antara bentuk ibadah paling mulia adalah dikala kita tidak fokus dengan penampilan. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu, kita kembalikan kepada Nabi. Jadi Nabi di akhir kehidupannya, jadi ada ubannya kurang lebih 15 sampai 20 helai. Dan yang paling tahu itu Abu Bakar. Dan itu tumbuh tiba-tiba. Sehingga Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, qad syibta. Engkau itu sudah beruban." Apa kata Nabi? Syayyabatni Hud wa akhawatuha, atau dalam riwayat yang lain, Syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. 5 surat ini. Nanti kalau bisa cari, baca maknanya, tahu, tadabburi. 5 surat inilah yang membuat Nabi beruban. Tentu kita bertanya, kenapa sih Nabi harus beruban dengan 5 surat ini? Kenapa tidak surat yang lain? Dan salah satunya adalah surat Hud. Surat Hud itu Bapak Ibu, Allah perintahkan Nabi, apa kata Allah? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Allah bercerita dalam surat Hud tentang para nabi sebelumnya. Di ujung ayat atau di ujung surat, apa kata Allah? Fastaqim. Wahai Muhammad, istiqamalah kamu dalam agama. Apa arti istiqamah? Selalulah kamu beribadah. Dan kita tahu orang yang selalu beribadah adalah Nabi. Tapi ketika diperintahkan untuk selalu beribadah, langsung tumbuh uban Nabi karena beratnya ayat ini. Agar kita tahu, ternyata beribadah sampai meninggal itu bukan perkara yang mudah. Dan itulah di antara tanda umrah yang mabrurah. Umrah yang mabrurah itu adalah umrah yang akan membuat kita beribadah sampai wafat. Karena cita-cita kaum muslimin adalah bagaimana mereka wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sehingga beribadah itu Bapak Ibu, di sini kita terlalu semangat beribadah, tidak salah karena tempat momennya pas. Tapi kalau di kampung halaman, ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang sedikit tapi selalu dilakukan. Contoh misalnya kita bisa baca Quran satu hari cuman misalnya 3 halaman atau 3 buka surat, atau misalnya enggak lah 5 halaman lah, satu salat 1 halaman. Tapi setiap hari kita lakukan. Dibandingkan dengan misalnya 1 minggu 2 juz atau 3 juz atau 4 juz misalnya, mana yang lebih bagus? Yang setiap hari ini sedikit atau yang sekali seminggu? Contoh yang lain, misalnya ada di antara kita yang sholat malam, tiap hari dia sholat malam, tapi 1 rakaat. Kemudian ada orang yang sholat malam 1 kali seminggu, 11 rakaat. Mana yang bagus? Yang bagus adalah 11 rakaat setiap malam. Ya kan? Tapi kalau tidak bisa, yang bagus adalah yang dilakukan setiap hari. Allah tidak pernah memuji orang yang banyak ibadah. Ingat, Allah memuji orang yang selalu beribadah. Bisa dipahami? Dia sedekahnya cuma 1000 sedekahnya, tapi setiap hari. Lebih bagus daripada orang yang bersedekah 1 kali 1 bulan, walau 2 juta. Kenapa? Karena yang diinginkan itu adalah bagaimana selalu beribadah, dan harapannya supaya nanti ketika kita selalu beribadah, malaikat maut datang mencabut nyawa dalam keadaan kita itu disebut dengan istiqamah dan husnul khatimah. Jelas ya Bapak Ibu? Dan itulah yang diharapkan dari umrah mabrurah. Jadi kita beribadah itu tidak dituntut banyak, tapi dituntut tepat walau sedikit. Karena kalau kita banyak beribadah, contoh, sanggup tidak kita melaksanakan sholat 5 waktu seperti kita sholat 5 waktu di Masjid Nabawi nanti kalau di kampung halaman, sanggup atau tidak? Sanggup? Datang 1 jam sebelumnya, kemudian pulang 1 jam setelahnya, kemudian sanggup atau tidak? Kan biasanya kan kalau di sini kan 1 jam sebelumnya sudah datang masjid ke ya. Jalan kaki. Kalau di kita kan pakai sepeda motor kan. Sanggup tak jalan kaki? Tak sanggup. Berat di sini Bapak Ibu. Makanya di sini kalau beribadah bersyukur kepada Allah. Kita tidak dituntut beribadah sebagaimana kita beribadah di tanah haram. Tapi kita dituntut, misalnya di sini kita datang 1 jam, kalau di kampung pas-pas orang adzan lah. Jangan rakaat terakhir. Itu istilahnya kan. Kalau di sini kan kita semangat. Dan Bapak Ibu berapa lama di Madinah? 4 hari? 3 hari? 5 hari. Coba kalau sekiranya Bapak Ibu sebulan di sini. Hari pertama 1 jam sebelum sholat. Hari kedua setengah jam sebelum sholat. Hari ketiga pas waktu azan. Hari keempat pas waktu iqamat. Hari kelima jadi imam masbuk.
Itu manusia, kita manusia. Kita itu Bapak Ibu, di antara salah satu sifat kita semuanya adalah bosan. Bosan. Makanya kita itu tidak dituntut banyak beribadah, tapi selalu beribadah. Selalu beribadah itulah istiqamah. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi, "Fastaqim kama umir istiqamah kamu Muhammad." Sebagaimana diperintahkan, wala tatghaw, jangan kamu meninggalkan ibadah. Makanya setiap hari itu kita sholat berjamaah biasa, puasa Senin Kamis cukup. Bersedekah sebagaimana tadi kita sebutkan 1000 satu hari cukup, tapi selalu. Itulah yang diinginkan. Selalu itu yang diinginkan, bukan hanya semangat jadi-jadian. Karena di antara salah satu sifat manusia adalah semangat beribadah jadi-jadian, dan itulah yang diinginkan daripada ibadah umrah ini. Dan semoga kita semuanya diberikan istiqamah dalam agama. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini pemaparan singkat ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Ayo silakan, Pak. Masya Allah. Baik. Katanya ada haji akbar. Apakah ada umrah akbar atau umrah akbar? Umrah akbar itu ada. Umrah akbar itu ada. Apa umrah akbar itu? Ketika kita umrahnya tepat sebagaimana yang diinginkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya haji akbar itu Bapak Ibu, ada yang menyebutkan haji akbar apabila bertepatan dengan hari Jumat. Sebenarnya setiap orang yang melaksanakan ibadah haji, maka mereka sudah mendapatkan haji akbar, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan haji akbar? Karena hari itu amalan haji yang paling berat, disingkat oleh para ulama dengan kalimat ranhat, ramyu, nahar, kemudian halak, kemudian tawaf. Ranhat, pertama melontar, menyembelih, mencukur, kemudian tawaf, maka disebut dengan haji akbar, yaumul hajjil akbar. Jadi semua orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka mendapatkan haji akbar kalau sekiranya mereka bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beribadah ini Bapak Ibu sulit kalau kita lakukan kalau sekiranya kita tidak tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi kita menyebutkan orang yang melaksanakan haji dan umrah itu banyak, tapi yang dinilai haji dan umrah itu tidak banyak. Salah satunya adalah haji akbar. Dan ibadah haji itu adalah ibadah yang paling banyak kaum muslimin meleset dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contohkan Bapak Ibu, contoh umum agar kita tahu bagaimana kita menyikapi perbedaan para ulama dalam ibadah. Contoh misalnya kita berbicara tentang Masjid Nabawi yang dekat. Masjid Nabawi itu Bapak Ibu, Masjid Nabawi itu yang mana disebut dengan Masjid Nabawi? Pertanyaannya, mana yang disebut dengan Masjid Nabawi? Jawab. Ada yang bisa jawab? Apakah Masjid Nabawi itu yang bagian dalam, yang ada pintu yang kita masuk, atau termasuk bagian luar yang mana? Pagar. Dari gerbang ya? Ya. Dari gerbang, sepakat? Pagar. Atau yang bagian pintu, yang pintu kita masuk? Gerbang. Gerbang. Baik, kalau kita mengatakan dari gerbang, perhatikan baik-baik ya. Ini fakta. Biasanya kalau masuk masjid itu apa undang-undangnya atau adabnya? Dahulukan kaki kanan, kemudian apa lagi undang-undangnya? Aturannya baca doa. Nah, kita mendahulukan kaki kanan di gerbang atau di pintu? Kalau kita mendahulukan kaki kanan di pintu, berarti kita mengatakan yang bagian gerbang ini bukan Masjid Nabawi. Bisa dipahami? Sekarang kalau kita berdoa masuk masjid, baca doa atau tidak? Di mana baca doanya? Di mana? Di gerbang atau di pintu? Ini jujur ya. Di pintu atau di gerbang? Kadang-kadang di pintu, kadang-kadang lupa. Antara dua saja ya. Rata-rata di pintu ya. Jadi seolah-olah hati kita itu tidak sesuai dengan lisan. Kita mengatakan yang gerbang itu bagian Masjid Nabawi, tapi kita tetap baca doa pas di pintunya. Pas mendahulukan kaki kanan pas di pintunya. Artinya Bapak Ibu, kita tidak tenang. Kecuali kalau kita sholat di bagian mana yang lebih tenang, dalam atau luar? Dalam. Luar masuk Masjid Nabawi atau tidak? Iya. Masuk. Betul nih. Iya. Siapa yang bisa bertanggung jawab?
Fadli. Sekarang saya sebutkan gambarannya. Bagian dalam semua kita sepakat itu Masjid Nabawi. Oke? Bagian luar kita tidak sepakat. Ada yang mengatakan bagian Masjid Nabawi, ada yang mengatakan bukan bagian Masjid Nabawi. Kita tidak bisa memaksakan pendapat orang. Yang mengatakan, yang sepakat mengatakan bagian luar itu adalah Masjid Nabawi, siapa kira-kira? Ibu-ibu. Karena mereka rata-rata pasti sholat di luar, karena di dalam sempit. Jadi Bapak Ibu sekarang, oke lah, kita tidak masalah pendapat ini, pendapatnya. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwa di dalam Masjid Nabawi. Yang kedua mengatakan di luar itu juga termasuk Masjid Nabawi. Nah, kita sebagai seorang awam, sebagai seorang yang biasa, kira-kira kita ingin sholat bagian dalam atau luar? Dalam. Kenapa bagian dalam? Padahal luar juga bagian daripada Masjid Nabawi. Karena kita ingin tenang dalam begitulah dalam semua ibadah Bapak Ibu. Kita tidak menyalahkan orang yang mengatakan yang luar bagian Masjid Nabawi tak salah, tak ada masalah. Tapi kita ingin mencari sesuatu yang tenang dalam beribadah kepada Allah. Begitu juga haji dan umrah. Jadi kita tidak disibukkan dengan perbedaan para ulama. Kita belajar mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Umrah Nabi seperti apa sih? Nabi SAW datang di miqat. Kemudian dikala Nabi di miqat, Nabi SAW mengucapkan miqat itu bukan masjid, miqat itu lembah. Sekarang baru ada masjid. Kemudian sampai Nabi di sana Bapak Ibu. Nabi SAW sholat atau tidak? Sholat. Nabi sholat atau tidak? Sholat. Boleh sisa kita jawab kan? Sholat atau tidak? Kenapa tidak? Dulu ada masjid. Dulu ada masjid. Nabi sholat atau tidak di situ? Nabi sholat. Tapi sholat apa? Sholat asar. Karena biasanya safar Nabi itu biasanya setelah zuhur. Nabi biasanya safar setelah zuhur sampai di miqat sholat asar. Bisa dipahami? Kemudian apa kata Nabi? Labbaik Allahumma umrah. Kemudian setelah labbaik Allahumma umrah apa yang diucapkan oleh Nabi? Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Hafal tidak doa ini? Hafal kan? Ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi. Allahumma hajja la riya'a fiha. Senafal. Kalau belum hafal nanti tanya sama Ustaz pembimbing ya. Ustaz yang tanggung jawab. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah kami, karena umrah ini juga disebut dengan haji. Ya Allah kami melaksanakan haji ini atau umrah ini tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Makanya di dalam ibadah ini Bapak Ibu diusahakan jangan terlalu dekat dengan media sosial. Mau video, mau foto silakan, tapi untuk pribadi, bukan untuk disebutkan kepada orang lain, kecuali kepada orang-orang yang kita cintai. Misalnya kita foto dikala kita berada di Masjid Nabawi, kita kirim kepada ayah ibu. Kira-kira ayah ibu kita apa yang dia ucapkan kalimatnya? Alhamdulillah nak. Tapi kalau kita kirimkan sama tetangga, kira-kira apa ucapannya? Umroh lagi, korupsi kamu nih. Nah, kita nggak tahu kan? Makanya boleh kita berbagi kegembiraan, tapi dengan syarat kepada orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Siapa orang tersebut? Orang tua, saudara, suami istri, anak. Tapi kalau tetangga mencintai kita atau tidak? Ada yang cinta, ada yang tidak. Bukankah banyak terjadi tetangga beli mobil yang satu masuk rumah sakit? Ya kan? Itu fitnah Bapak Ibu. Makanya Allah ajarkan kepada kita, Nabi sebutkan dikala Nabi berada di miqat. Karena ibadah yang paling banyak riyanya ibadah ini. Umrah dan haji ini ada ibadah yang paling banyak riyanya. Makanya Nabi berdoa, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'a. Sudah hafal? Ini ibadah ini Bapak Ibu banyak sekali riyanya. Ibadah yang kita lakukan tawaf, sa'i, itu tidak ada gunanya kalau sudah ada riya, habis semuanya. Percuma kita belajar manasik kalau semuanya sudah ada riya. Makanya awal langkah itu adalah hati. Dan awal langkah itu Nabi ajarkan doa. Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali doa, Allah yang menolong. Dan di antara salah satu tanda riya dan sum'ah adalah dikala orang suka memamerkan ibadahnya. Dan di antara orang yang mempertahankan ikhlas itu tandanya adalah mereka yang berusaha menyembunyikan amal ibadahnya. Itu tanda Bapak Ibu, bukan semuanya tapi tanda. Makanya selagi bisa sembunyikan ibadah, kenapa tidak? Makanya Nabi dikala berada di miqat, Allahumma hajja
dari hati awal Jumat. Sedangkan manasik lain kita sudah tahu semuanya. Kemudian Nabi masuk ke bis, memperbanyak talbiyah. Talbiyah itu Bapak Ibu ingat ya, diperbanyak karena kesempatan bagi kita yang umrah itu hanya sampai melihat Ka'bah. Kalau kita sudah melihat Ka'bah habis waktunya. Dan tanda haji atau umrah yang akbar, nah ini pertanyaannya, adalah mereka yang paling banyak mengucapkan kalimat talbiyahnya. Dan juga di antara tandanya adalah mereka kalau ingin bersedekah, maka bersedekahlah di Makkah dengan seekor kambing. Kalau tidak bisa seekor kambing, maka bersedekahlah dengan seekor onta. Nah, mana yang mau? Betul kan? Bersedekah selagi banyak kenapa sedikit. Itu keadaannya. Artinya Bapak Ibu, itulah kalau kita melakukan keadaan-keadaan seperti ini, kita akan mendapatkan umrah akbar. Apa makna umrah akbar itu? Umrah akbar itu dikala semua amal ibadah tepat dan ibadah kita itu didukung oleh sesuatu yang bisa membuat umrah kita itu bagus. Makanya kita harus belajar. Manasik ini yang belajar biasa Bapak Ibu, tapi yang terpenting daripada itu semua adalah hati. Anggota badan kita ini tidak akan lurus tempat ibadahnya sampai ibadah kita atau hati kita selesai. Dan penyakit hati yang paling berbahaya dalam ibadah adalah riya dan sum'ah. Maka di antara doa kita kepada Allah, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, jadikan hatiku hati yang selamat dari riya, selamat dari sum'ah, selamat dari semua penyakit hati. Kita berdoa kepada Allah. Insyaallah jelas Bu ya. Dan yang lain baik. Apakah boleh kita badal untuk orang tua dikala orang tua kita sudah meninggal? Bapak Ibu, ini nasihat dari kami. Siapa di antara kita di sini yang sudah pernah umrah? Ada yang sudah pernah umrah? Satu. Yang lain ada? Dua. Ada yang lain? Masya Allah banyak ya. Alhamdulillah. Siapapun yang sudah pernah umrah, sekarang jangan lagi umrah untuk dirinya. Umrah itu siapa? Untuk orang yang dia cintai. Siapa orang yang paling dia cintai? Ayah atau ibu? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti nanti orang yang sudah umrah niatnya jadikan untuk ayah dan ibunya, atau salah satunya untuk ayah atau ibu, siapapun terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena kalau dia umrah untuk dirinya, pahala untuk dirinya. Tapi kalau dia umrah untuk ayah atau ibunya, maka untuk ayah dan ibunya dapat pahala, dan untuk dia juga dapat pahala. Kita mau pahala satu atau dua? Jelas, orang yang sudah umrah jangan lagi umrah untuk dirinya. Karena seseorang tidak mungkin mengumrahkan orang lain kecuali orang lain itu adalah orang yang spesial dalam hidupnya. Dan orang yang mengumrahkan orang lain itu adalah orang yang punya di antara tanda hatinya bersih, tenang, nyaman untuk orang yang diumrahkan. Dan orang yang paling kita cintai di dunia adalah orang tua. Makanya bagi kita yang sudah umrah, jangan lagi labbaik Allahumma umrah, tapi labbaik Allahumma umratan an abi atau an ummi. Dalam masalah ini sudah jelas? Sudah jelas semuanya? Baik, kita lanjutkan ke tahapan yang berikutnya. Kemudian nanti kan kita cuma bisa umrah untuk satu orang, ayah atau ibu, tak bisa dua-duanya. Nah nanti sampai di Mekah, apakah boleh kita umrah lagi? Kan itu pertanyaannya. Boleh atau tak boleh? Ingat Bapak Ibu, bukan boleh, bukan pula tak boleh. Bagi kita yang kesempatan umrahnya masih banyak, seperti misalnya rezeki masih ada, insya Allah pekerjaan lumayan, alhamdulillah menghasilkan, kemudian kesehatan masih oke, maka jangan lakukan umrah kecuali nanti dia pulang lagi baru umrah. Apalagi untuk orang yang dia sayangi. Kenapa demikian? Baik, sekarang kita umrah dari kampung halaman, berapa ongkosnya? Anggaplah 30. Kemudian nanti kita umrah di sana untuk ayah atau untuk ibu, berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya? Ke Tan'im 20 real. Untuk kita 30 juta, untuk ayah ibu yang kita umrahkan 20 real. Kira-kira anak-anak seperti ini macam mana nih? Nah, itu pertanyaannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Biasanya kalau ayah atau ibu mereka punya uang 1 juta, kira-kira dari 1 juta ini berapa untuk anaknya? Biasanya orang tua dia punya 1 juta, kira-kira untuk anak ini berapa nih? 1,5 ya, bahkan belum tak juga. Coba ya. Tapi kalau sang anak punya uang 1 juta untuk ayah ibunya, kira-kira berapa? Ada 20.000. Agar kita tahu cinta orang tua itu tidak akan ada yang menandinginya selama-lamanya. Oleh karena itu ketika orang tua kita, terutama bagi yang sudah meninggal, korbankan semuanya.
30 juta ongkos saya untuk ayah saya, 30 juta untuk ibu saya. Jangan 20 real. 30 juta untuk kita, 20 real untuk ayah ibu. Ini anak macam mana? Kalau sekiranya Allah, ini saya marah sedikit. Karena ini masalah orang tua. Orang tua penting sangat Bapak Ibu. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan. Nyawa mereka bertaruhkan untuk kita. Kita pun ingin melakukan yang terbaik, bukan yang kan umroh sampai di sana. Mumpung di Mekah untuk ibu saya sekian, untuk ibu bapak. Tidak demikian 20 ya. Kita ingin 30 jutanya. Makanya bagi yang diberikan kemudahan dan kesempatan, insya Allah pekerjaan ada, gaji cukup, menabung. Karena Bapak Ibu, umroh itu tidak boleh satu kali. Kita harus selalu berniat umroh. Kalau bisa satu kali 1 tahun. Allah menyebutkan al-umratu ilal umrah. Nabi menyebutkan al-umratu ilal umrah. Orang yang umroh, kemudian umroh lagi. Artinya dianjurkan kita selalu umroh. Kalau kita sudah melakukan perjalanan, kemudian kita umroh berkali-kali di Makkah sana, semangat umroh tak ada lagi. Sudah berapa kali umrah Pak? Alhamdulillah saya sudah umrah 7 kali. Padahal dia hanya bolak-balik ke Tan'im 7 kali. Semangat sampai kampung halaman tak ada lagi semangatnya. Makanya umrah di sini Bapak Ibu, pulang umrah lagi, menabung lagi. Karena ingat, orang yang selalu umrah tidak akan pernah miskin dan diampunkan dosanya. Ingat itu janji tadi yang pertama kita sebutkan. Itu keedah kita dengan Allah agar kita tahu umrah itu tak boleh 1 kali. Bahkan orang yang merindukan Makkah itu orang yang sudah pernah datang atau yang belum pernah datang. Coba lihat. Ketika Allah berikan kita pernah datang, kerinduan kita ke Makkah itu lebih daripada yang belum pernah datang. Makanya kita ingin selalu datang ke sini. Sehingga bagi yang ada rezeki, kemudian dia umrah untuk orang tuanya kalau dia sudah pernah umrah, kalau tidak untuk dia. Nanti untuk orang tuanya ulang lagi dari kampung, balik lagi ke sini. Bagi yang punya rezeki dan kesehatan. Tapi kalau kita Ustaz ini umrah saja seperti ini sudah menabung 20 tahun Ustaz. Kemudian saya tengok saya mungkin tak sanggup lagi, baru itu lain pengecualian namanya, bisa dipahami. Makanya boleh tidak umrah berulang kali, itu dilihat daripada kondisi dan situasi kita masing-masing. Karena setiap kita itu tak sama. Ada yang alhamdulillah diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, kekuatan, ada yang tidak. Apalagi semua kita ingin mengumrahkan ayah dan ibu, semua kita ingin. Tapi kita kalau ingin mengumrahkan ibu, kemungkinan kita tak sanggup lagi balik ke sini, maka umrahkanlah, pergilah umrah ke Tan'im, tidak ada masalah. Tapi bagi kita yang masih ada kesempatan, maka semua biaya umrah itu dihadiahkan kepada orang yang kita cintai, ayah atau ibu. Jelas ya? Dan yang lain kami silakan. Silakan. Setelah kita ini kan kalau sampai kita dilakukan orang tua kita dapat dua pahala dalam keadaan seperti itu apakah kita sementara orang tua yang sudah menyebut haji dan pernah juga kita badalkan maka boleh kita badalkan Bapak kalau umroh mau berkali-kali atau tidak? Pengen. Begitu juga dengan orang tua kita yang sudah meninggal, ya kan? Orang tua kita itu tak sanggup lagi beramal, mereka cuma nunggu. Kalau kita umrah untuk ayah, mereka mendapatkan kemuliaan. Kemudian tahun depan umrah lagi untuk ayah lagi, tambah lagi kemuliaannya. Sama dengan manusia yang hidup. Makanya kalau seandainya ayah kita sudah haji atau sudah umrah, Ustaz apakah kami harus mesti tetap membadalkan? Silahkan, karena itu adalah di antara amalan yang sampai. Ada 3 amalan yang kaum muslimin atau ulama itu sepakat sampainya. Yang pertama, puasa. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, badal haji atau umrah. Semua para ulama sepakat kalau ibadah ini dilakukan sampai kepada yang dihadiahkan, yaitu orang tua. Maka kalau sekiranya orang tua kita sudah haji dan umrah dan kita juga sudah pernah membadalkan, lakukan selalu, tidak ada masalah. Karena setiap kali kita melakukannya, maka pahala akan selalu mengalir kepada mereka. Bukankah tujuan kita supaya orang tua kita perkuburannya dijadikan taman-taman surga, supaya mereka bahagia di sana? Dulu mungkin dikala kita masih hidup, kita belum diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku anak yang berbakti walau ayah saya sudah tiada. Itu merupakan di antara cita-cita kita semuanya, ya Pak ya? Tanya baik. Insyaallah selesai semua ya? Jelas ya? Silakan. Terima kasih Ustaz. Mungkin pengalaman saya sendiri, mungkin faktor umur juga. Apa? Mungkin faktor umur juga. Faktor umur ya. Saya tuh ada kecenderungan sering buang air kecil. Sementara mungkin besok kan dari Birali ya, akan 2 orang nambah.
Kalau biasaan itu sudah 6 jam itu sudah berkali-kali. Kira-kira solusi seperti apa? Karena ada pemikiran kami juga kalau menggunakan PMPS untuk antisipasi itu seperti apa? Baik Bapak Ibu, bagi kita yang mungkin sering buang air atau sering batal wudunya atau sering inilah, maka mereka boleh pakai pempes atau misalnya di kala tawaf boleh tawaf dalam keadaan tidak bersuci, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat harus bayar denda. Kafarat namanya. Kafaratnya 1 ekor kambing harus dibayarkan di Mekah. Tidak bisa bayar sekarang, bayar misalnya bulan depan, atau titipkan sama misalnya yang ustaz-ustaz tolong carikan kambing untuk saya gitu misalnya. Itu tidak ada masalah. Kita boleh melakukan, bahkan ada di antara kaum muslimin mesti bagi mereka melakukan pelanggaran dalam ihram demi kemaslahatan, tapi dengan syarat tetap mereka bayar denda. Nah, denda yang terbaik adalah kafarat. Kafarat itu bisa jadi dengan kambing atau bisa jadi dengan puasa 10 hari. 10 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Itulah kafarat bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau meninggalkan kewajiban. Tapi yang terbaik adalah menyembelih. Makanya nanti di Mekah itu kita cari kambing yang biasa umur 1 tahun, harganya mungkin 300-400 real, selesai kewajiban kita. Kita tetap pakai pempes, beribadah nyaman, karena nanti kalau tidak seperti itu, belum lagi najisnya dipakai di haram, belum lagi yang lain, banyak masalahnya. Maka ambil solusi yang terbaik. Jelas Pak ya? Semoga dimudahkan selalu. Baik, yang lain. Tak silakan. Ustaz, lebih utama mana? Memperbanyak tawaf apa sholat sunnah? Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih utama? Memperbanyak tawaf atau sholat sunnah? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Tawaf. Yang mengatakan tawaf salah. Apa jawabannya? Yang mengatakan sholat sunnah juga salah. Jawabannya adalah kedua-duanya. Ibadah itu tidak boleh dipilih-pilih. Kadang kita pas ingin masuk Masjid Nabawi, kita ingin tawaf, dimudahkan tawaf. Kadang pas kita tidak tahu pun sholat sunat. Bisa dipahami? Jadi mana yang paling bagus? Dua-duanya. Ibadah sama pertanyaannya Ustaz. Mana yang lebih bagus? Istighfar atau sholawat? Apa jawabannya? Dua-duanya. Dua-duanya. Bisa dipahami? Tidak boleh dipertentangkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya selama kita dimudahkan melakukannya. Kecuali kalau tak ada waktu, baru Ustaz mana yang lebih bagus tawaf atau sholat. Karena tawaf mulia, sholat sunat juga mulia. Orang yang tawaf jangan sholat sunat. Orang yang tidak tahu maka sholat sunat tahiyat misalnya. Silakan, tidak ada masalah. Jadi mana yang lebih bagus? Dua-duanya. Dua-duanya. Jelas ya? Baik. Silakan yang lain. Silakan. Ternyata terkait hukumnya ketika kita ngambil mikot yang misalkan dari Indonesia bukan dari Ali misalnya. Iya. Melihat kalau kemarin itu ada jamaahnya memakai itu di Jeddah gitu loh. Seperti itu loh kan. Orang yang memakai atau yang bermikot di Jeddah. Insya Allah bukan travel kita kan? Kalau bukan travel kita tak usah ditanyakan. Alhamdulillah ya, aman ya. Karena nanti bikin sakit hati. Yang bertanya sakit hati, yang menjawab sakit hati, yang mendengarkan juga sakit hati. Tak ada gunanya kan? Bukankah kita selesai? Kalau bukan kita selesai. Karena setiap kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Tapi kalau pendapat saya, maka Jeddah miqat. Jeddah itu adalah miqat. Tapi bagi penduduk Afrika. Kita penduduk Afrika atau Asia? Ada, selesai. Makanya bagi orang Mesir, bagi sebagian negara-negara Afrika itu miqat, tidak ada masalah karena miqatnya. Tapi bagi kita, yalamlah. Yalamlah. Ya kan? Nah, selesai. Tapi tidak perlu dipertanyakan ya. Baik, silakan yang lain. Yang lain habis ya. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan pencerahan kepada kita bersama, dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dijadikan umrah kita umrah yang maghfurah, yang masyhurah dan maghfurah, dan semoga Allah kembali memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa berjumpa lagi di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.